Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman pergi ke luar negeri? Sekarang kita akan berkeliling ke negara-negara tetangga kita. Negara-negara tetangga kita membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN, singkatan dari Association Southeast Asian Nation. Negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN? Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos. Tahukah kalian ini bendera negara mana? Ya, ini adalah bendera negara Brunei. Julukan negara Brunei adalah petrodolar, artinya negara yang melimpah akan minyak buminya. Di manakah letak Brunei Darussalam? Brunei Darussalam terletak di Pulau Kalimantan. Brunei Darussalam adalah negara yang kaya dengan pemimpin seorang sultan yang bernama Sultan Hassanal Bolkiah. Brunei adalah negara Islam yang sangat taat dalam menjalankan syariat Islam. Ibu kota Brunei itu Bandar Seri Begawan. Kata Brunei artinya nah baru. Darussalam artinya tempat yang damai. Tahukah kalian ini bendera negara mana? Ya, ini adalah bendera negara Malaysia. Malaysia terkenal dengan gedung kembarnya yang bernama Menara Petronas. Selain itu, terdapat patung Dewa Marungga. Bentuk negara Malaysia adalah kerajaan. Negara Malaysia juga menjalankan syariat Islam. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Makanan khas adalah nasi lemak. Tahukah kalian ini bunga apa? Ya, ini adalah bunga Kamboja. Sekarang kita akan berkeliling ke negara Kamboja. Negara Kamboja dijuluki dengan negeri Angkor Wat karena di sana ada bangunan yang namanya Angkor Wat. Kebiasaan orang Kamboja memakai syal kotak-kotak yang bernama krama, dan juga mereka memakai kalung yang berbandul Buddha. Gunanya untuk mengusir roh jahat dan untuk keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Raja Kamboja tinggal di Istana Royal Palace yang terletak di tengah ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Di sisi selatan istana kerajaan terdapat pagoda perak. Selanjutnya kita akan pergi ke Vietnam. Di Vietnam terdapat sebuah permainan anak-anak yang namanya permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Anak yang berada di tengah matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya kita pergi ke Laos.
Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Niau, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Sekarang kita menuju Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Propet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Kita ke Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilongo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense.
po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi.